Ih. Yuk, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Fatan Drone. Oke, jadi malam ini saya lagi ada di warung underpass ya, di kawasan underpass Jenderal Sudirman Purwokerto. Malam ini saya mau membahas tentang kenapa sih saya lebih memilih A7C dibandingin dengan Sony A7 Mark III. Setidaknya ada 5 alasan ya, kurang lebih 5 alasan. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alasan ya kenapa saya lebih memilih A7C dibandingin dengan Sony A7 III. Ya, alasan yang pertama adalah karena A7C, Sony A7C itu memiliki bodi yang compact ya, lebih kecil daripada seri A7 lainnya. Misal A71, A72, 3, S, R, C ini memiliki bodi yang lebih compact ya. Kita tahu sendiri branding C-nya itu artinya compact. Begitu, bukan cilik ya, tapi compact. Untuk yang kedua adalah fitur-fiturnya yang dimiliki oleh A7C itu terbaru. Sebagai contoh ya, salah satu yang paling beda dengan kamera yang lain itu adalah fitur giroskopnya. Jadi di mana fitur ini itu berfungsi untuk menstabilkan video ketika kita melakukan rekaman video dengan cara handheld. Dan fitur ini itu hanya dimiliki oleh beberapa jajaran kamera Sony aja, seperti contoh A7C, A7 IV, S Mark III, terus FX series dan seterusnya. ZV-E10 juga punya. Kamera-kamera yang terbaru itu semuanya punya. R4 belum punya, nggak tahu R5. Jadi ini salah satu pertimbangan saya kenapa saya memilih A7C dibandingkan A7 III. Seperti ini contoh videonya untuk penggunaan giroskop. Ya, kita lihat di sini videonya, walaupun kita stabilkan tapi tidak jelo ya, karena kita stabilin pakai software bawaan dari Sony yaitu Catalyst Bros gitu. Ini free softwarenya. Nah, terus ada beberapa cara untuk mengaktifkan fitur ini, yaitu salah satunya dengan cara menonaktifkan in body image stabilizer di Sony A7C ini. Tapi beda dengan cara kalau kita mengoperasikan A7S Mark III atau A7 IV. Itu bisa tetap dinyalakan. Begitu. Lanjut ke fitur nomor 2, yaitu adalah autofocus untuk video ya. Dimana ini itu tidak dimiliki oleh A7 Mark III. Fitur ini sangat bermanfaat ketika kita melakukan shooting dengan single shoot seperti ini dan menggunakan lensa autofocus, dan kita fokusnya adalah ke mata objeknya. Jadi kita bisa lihat di sini ya contohnya, nanti saya ambilkan video pas autofocusnya. Jadi gini, lihat. Fokusnya itu mengikuti mata ya. Jadi dia terus mengikuti mata. Sekali lagi, fitur ini belum dimiliki oleh A7 Mark III. Gitu. Oke, lanjut ke alasan berikutnya. Alasan berikutnya yaitu adalah fitur tap to tracking focus. Tap to tracking focus ini belum dimiliki oleh A7 Mark III. Oke, tap to focus aja bisa ya, tapi tap to tracking itu beda. Fitur ini dimiliki ada di kamera Alpha 6400. Ada di 6600 juga ada, tapi di A7 Mark III belum ada. Jadi penggunaannya adalah ketika kita lagi ada beberapa objek yang berjalan, kita bisa seleksi dengan fitur tersebut, tap to tracking. Jadi kita hanya men-tap ya, layarnya men-tap aja kepala atau badannya seseorang yang itu lagi mau kita pilih buat fokus, itu bisa kita tracking terus. Lanjut ke fitur berikutnya yaitu dual native ISO ya. Saya ternyata baru tahu, ternyata A7C ini, Sony A7C ini memiliki fitur dual native ISO di picture profile S-Log 2 di ISO 3200. Dual native ISO itu adalah istilahnya itu kayak gini, misalkan kita ISO di 3200 tapi kemampuannya seperti ISO 6400. Seperti itu. Jadi 2 kali lipat dengan noise yang hanya di noise 3200. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau nanti ada koreksi bisa di kolom komentar gitu ya. Lanjut ke fitur berikutnya adalah terakhir, santai terakhir. Itu adalah fitur unlimited recording ya.
Jadi kita bisa record video sampai dengan baterai kita habis. Itu tidak akan keluar notif panas. Tidak seperti kamera A7 Mark III yang ya bisa teman-teman coba sendirilah. Saya juga pernah punya, dan itu fitur ini belum dimiliki oleh Sony A7 III. Jadi itulah 6 alasan saya kenapa lebih memilih Sony A7C dibandingin dengan Sony A7 Mark III.